Halo sahabat Jaskar, kembali di akun YouTube saya Jaskar Project. Nah kali ini saya berada di rumah teman saya, ya yang namanya Anugrah gitu. Kali ini kita bakalan membahas topik yang mungkin sering terjadi ya di saat-saat seperti ini dan di zaman-zaman layangan nih kak ya mungkin ya. Nah sering kali saya lihat di sosial media kan ada orang yang terkena tadi layangan gitu misalkan itu. Tadinya kan lehernya berdarah gitu kena layangan. Nah, kalau menurut Kak Rah nih dari segi hukum ya, apakah yang korban yang kena tadi layangan ini bisa menuntut keadilan Kak Rah? Ya, jadi memang sih riskan ya, karena yang namanya layangan itu kan sebuah permainan tradisional dan juga suatu tradisi yang turun-temurun. Ya. Jadi jika kita berbicara di Bali, sudah ada sih Perda yang mengatur tentang layangan. Itu dari Provinsi Bali sudah ada itu kalau nggak salah Perda tahun 2000 kalau nggak salah. Tapi itu hanya mengatur larangan layangan, bermain layangan di seputar bandara. Bandara ya. Jadi ya memang benar. Layangan yang diatur itu hanyalah pada saat layangan di atas. Ya. Pada saat jatuh, nah itu yang tidak diatur. Jatuh di jalan, jatuh di rumah penduduk, itu yang belum diatur. Tapi jika kita ingin melanjutkan ke ranah pidana misalnya, bisa saja sih dia kena Perda Ketertiban Umum Kota Denpasar. Itu kurungannya bisa 3 bulan. 3 bulan? Ya, dan denda pun juga sampai kalau nggak salah 25 jutaan kalau nggak salah. Itu di pasal di pasal 7. Sorry. Di pasal mana dia ya? Bisa baca. Pasal 9. Pasal 9 huruf I. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas. Itu sanksi pidananya di pasal 57. Di sana disebutkan pasal 57, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 7 didenda 10 juta. Dan juga pasal 58 juga ada, setiap orang melanggar ketentuan dalam pasal 9 itu kurungannya paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 25 juta. Ini apa nih Perda apa? Perda Kota Denpasar. Kota Denpasar Tentang Ketertiban Umum nomor 1 tahun 2015. Dan Undang-Undang Lalu Lintas pun juga menyebutkan bahwa di Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 229 kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, ya, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Ya. Nah, jika kita lihat korban, dia kan luka tuh. Ya, leher misalkan ya. Dan dia terluka, terjatuh di jalan. Jadi ya bisa juga dia dijerat dengan undang-undang pidana. Yaitu kenanya dia kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Itu dia. Cuma ya balik lagi untuk gimana ya? Untuk menjerat pelaku atau siapa sih ini yang bermain layangan itu yang kita agak sulit. Iya, soalnya gini kak, misalkan nih sampai layangan, nah putus dia kan, Ya. Nah untuk mencari pemilik layangan nih kayak gimana? Apakah boleh disidik jari di layangannya, dicek gitu? Kalau emang polisi pengen atau aparat penegak hukum ingin menindaklanjuti seperti itu ya bisa saja sih. Bisa saja. Cuma balik lagi seandainya sekarang kita main layangannya sudah oke nih, sudah di lapangan atau di pinggir pantai. Tapi namanya kita bermain layangan kan ada angin. Angin yang buat layangan putus di atas, ternyata layangannya terbang jauh ke arah jalan raya, jatuhnya di jalan raya. Nah, pengguna jalan itu sulit untuk kita menerapkan sanksi pidana untuk pelaku karena nggak disengaja ya. Ya, jadi memang sih aturannya memang belum ada di Denpasar untuk layangan itu sendiri, karena yang namanya layangan itu kan sebuah tradisi. Permainan tradisi. Itu tidak bisa kita larang sepenuhnya, nggak bisa. Harus ada batasan-batasan. Yang sekarang yang sudah dibatasi adalah layangan atau bermain layangan di dekat bandara atau di seputaran PLN lah. PLN yang ada aliran listrik tegangan tinggi.
Itu aja sih yang masih yang baru diatur di Kota Denpasar, di Provinsi Bali juga. Oh gitu ya. Selanjutnya belum ada sih, dan sekarang pun juga banyak sih yang kena layangan apa benang layangan Dan di jalan. Cuma untuk memberikan rasa keadilan terhadap korban itu yang masih kurang. Iya sih ya. Siapa yang dituntut itu yang tidak ada. Ya. Nah, ini juga menarik Kak, menarik. Tadi kan Kak Ara kan bilang karena main layang itu tidak disengaja gitu kan, kalau dia putus atau terkena tali misalkan gitu. Kalau kita tahu misalkan kita udah tahu kok bahaya main layang di sini bakal jatuhnya ke sini. Kita kan sebenarnya udah tahu. Ibarat kita naikin layangan berapa meter kita kasih tali gitu misalkan gitu. Kita kan udah tahu kayak di sini jatuhnya. Dan kita juga misalkan kalau kita bermain nih ngawur di tengah jalan gini. Itu kan bisa dipidanakan ininya hitungannya. Kalau memang kita sebagai warga kita lihat orang main layangan di pinggir jalan nyata ya jelas bisa, dia sudah sangat mengganggu ketertiban umum. Apalagi dia mainnya di trotoar, kita jalan kaki lewat nggak bisa. Gitu. Tapi kalau dia masuk ini seperti saya bilang tadi, dia mainnya di lapangan, jauh dari penduduk, jauh dari jalan raya, tapi layangannya jatuh, itu yang tidak bisa kita prediksi di mana. Itu yang sulit tuh. Nah, itu dia. Ya sih, tapi orang yang kalau sekarang ya kalau misalkan saya naikin layangan, kalau saya sih udah tahu kalau nanti kalau kita naik layangan, walaupun saya naik layang di sawah sekarang itu, saya sudah bisa mengira-ngira kok kalau ini bakalan jatuhnya di perumahan masyarakat gitu. Soalnya sekarang kan lahannya yang kurang gitu misalkan. Kalau dilihat seperti itu, kalau kita yang Kak Rahda bilang tuh boleh layangan tapi jangan di PLN gitu kan, PLN atau ke bandara tegangan tinggi. Nah itu kan susah Kak, misalkan kita walaupun kita menaikkan layangan di sawah, tapi karena posisi rumah antara sawah dengan rumah itu kan dekat semuanya Kak, dan di semua rumahnya itu pasti ada tegangan tinggi, PLN kan susah ya. Saran saya sih sebenarnya Pemkot atau Pemprov membuat perda tentang layangan. Di satu sisi dia melestarikan, di satu sisi juga mengatur. Contohnya apa? Layangan yang boleh diterbangkan oleh anak-anak atau seumuran kita atau yang bukan untuk keperluan lomba, misalnya panjang talinya seberapa, ya, jenis layangannya apa, ya, dan besar layangannya seberapa. Nah, itu penting Kak, itu penting Kak. Kalau besaran itu penting Kak. Itu ya, karena kan sekarang kita main layangan di posisi rumah penduduk yang ya, dengan layangan yang besar tiba-tiba jatuh kena genteng orang, kan kasihan juga yang punya rumah. Ya, gitu. Saran saya seperti itu. Pemkot atau Pemprov membuat perda tentang layangan. Di satu sisi dia melestarikan sifatnya, di satu sisi juga menjaga lingkungan sekitar, mengatur. Contohnya seperti saya bilang tadi, kalau untuk keperluan lomba ya bolehlah. Boleh. Adat Balinya seperti ini, jenis layangannya seperti ini, yang masuk ciri khas Balinya apa, panjangnya seberapa talinya, terus besar layangannya seberapa, bolehlah untuk lomba. Ya. Karena kan lingkungan lomba pun juga biasanya kan di pantai, ya, luas lah. Itu pun juga kemarin sempat kan kasus layangan jatuh pada saat lomba kena orang, meninggal. Itu perlu juga diperhatikan. Tapi apalagi yang tidak untuk keperluan lomba. Sekarang dia naikkan layangan seukuran lomba tapi di kawasan yang padat. Sekarang sebenarnya itu aja sih, perda harus jelas. Kalau dia jatuh, kalau tidak ada musim lomba, sedangkan layangan yang jatuh atau yang kita dapatkan itu seukuran atau di luar dari aturan, ya udah kita kenakan dia pidana. Nah misalkan itu Kak, tadi kan Kak kan bilang tadi kan pas lomba layangan jatuh kena orang terus meninggal gitu. Kalau di sana posisinya siapa yang salah ininya? Ya harusnya panitia lomba yang dimintakan pertanggungjawaban. Panitia ya? Ya bukan peserta, karena peserta kan sudah mengikuti aturan. Dan memang sih juga penonton juga harusnya tahu diri lah. Makanya sebenarnya panitia yang harus memberikan jarak sekian meter, dan anak-anak nggak boleh ikut campur langsung di sana gitu sih seharusnya. Kalau kita berbicara secara general, yaitu dia pemerintah, Kodia atau Pemprov itu harus membuatkan perda tentang layangan. Di satu sisi dia melestarikan, di satu sisi dia mengatur supaya tidak ada kecelakaan. Atau misalnya lomba dan layangan-layangan rumahan, misalnya anak-anak rumahan gitu. Seandainya dia sekarang ada layangan jatuh dalam posisi tidak ada perlombaan, dan layangan yang jatuh itu ternyata kriterianya tidak cocok,
atau di luar perlombaan, contohnya layangannya terlalu besar, Ya. ya udah kita udah bisa kenakan pidana itu. Kita cari orangnya, kita kenakan sanksi dia, entah itu kurungan atau denda gitu. Atau mungkin aja nanti yang punya rumah misalnya ada layangan gede jatuh ke rumahmu misalnya, Ya. gentengmu hancur, atau Hancur. tembokmu roboh, kamu tahu itu siapa yang punya layangan, ya udah kamu tinggal tuntut perdata aja, kamu minta ganti rugi, kamu gugat aja perdata, perbuatan melawan hukum, saya sudah masalahnya. Nah, tapi kembali ke awal Kak. Tadi kan Kak kan bilang karena itu tidak sengaja, misalkan jatuh, layangnya jatuh, tapi jatuh kan tidak disengaja kan? Apakah bisa diperdata gitu jadinya? Bisa, kalau bisa kok, kita tetap bisa nuntut ganti rugi. Makanya ya saya bilang tadi, apalagi kalau aturan itu sudah diatur dengan jelas layangan gitu. Tuh, seandainya namanya kita memasuki sesuatu bukan punya kita, masuk ke rumah kita entah sengaja pun tidak disengaja, sudah mengganggu kenyamanan kita di rumah, ya itu bisa kita tuntut Ya. minta ganti rugi. Ya, soalnya gini sih, kan dari tahun ke tahun. Kalau tahun dulu mungkin pas kita masih kecil atau pas zaman ibunya kita tuh main layang tuh bebas gitu kan, mungkin karena kendaraannya jarang, orang yang bawa motor jarang. Tapi kalau sekarang sih memang kayaknya memang perlu dibuatkan aturan yang jelas ya. Soalnya yang peminat pemain layangan banyak, dan orang-orang di jalan pun banyak gitu. Soalnya kan banyak yang tidak di kasus seperti itu, layangnya jatuh terus talinya pas ada tali sana kena leher, kasus seperti itu, atau kena badan, kan banyak kasus seperti itu. Itu udah kayak gimana ya, menimbulkan permasalahan yang baru ya jadinya. Memang perlu aturan yang baru untuk mengatasi persoalan seperti ini. Entah itu di pemerintah membuatkan regulasi yang baru, terus di mana titik-titik yang boleh dinaikkan layang-layangan dan radiusnya berapa gitu mungkin jadinya. Tapi kalau dilihat dari situ, mungkin dari segi apa ya, kebudayaan apa tidak terkekang jadinya dia. Ya kalau kayak di sana kita lihat, nah ini yang mengatur itu harus dalam bentuk perda. Ya. Karena layangan itu kan ada ciri khas masing-masing setiap daerah. Contoh Ya. di Bali kan pasti punya layangan bebean lah. Bebean ya. Seperti itu, makanya harus perda yang mengatur itu. Perda itu kan dia sifatnya per daerah. Ciri khas daerah bisa dimasukkan ke sana. Kalau menurut saya sih tidak akan terkekang. Ya. Yang penting diadakan perlombaan tetap diatur dalam perda. Bahkan untuk layangan sehari-hari juga diatur, ya yang diatur itu adalah titik lokasi dan itu saya bilang tadi ukuran layangannya dan besaran dan panjang talinya. Itu aja yang kita atur. Bahkan di perlombaan pun juga sangat ketat kan aturannya, harus khas Bali dan segala macam. Jumlah pesertanya sekian, jumlah orangnya sekian. Ya. Menurut saya sih tidak ada yang akan terkekang dengan itu, justru itu sangat bagus. Makanya saya bilang tadi perda yang mengatur, di satu sisi dia melestarikan, di satu sisi dia juga menjaga keamanan kita bersama. Ya, itu menarik sekali. Dari sekian ucapan ini saya setuju dengan pemerintah membuat aturan di mana ukuran layangan itu harus panjang tali itu harus. Di saat ada kasus nih, ada layangan jatuh, ya. Tidak ada perlombaan, kita lihat layangannya, loh, kok layangannya besar. Sekarang kita lihat benangnya, kita tarik, kita tarik, kita cari, kita selidiki, ya udah kita bisa kenakan dia sanksi. Ya. Kan kalau kita misalkan naikin layang kecil misalnya setengah meter itu kan kalau kena nggak akan soal. Dulu lah ya layangan kecil gitu, kalau jatuh ke jalan ya nyangkut di tiang listrik kan nggak sampai merugikan lah, apalagi sampai jatuh ke rumahmu kan nggak sampai merugikan lah. Udah layangan besar itu ya lumayan, tembokmu hancur, gentengmu bolong kan. Ya. Itu sih saran saya, perda sih harus dibuatkan. Entah itu di Kodia, tapi saran saya sih di provinsi lah bagus. Karena kan ini lingkupnya Bali. Ini saya ulang lagi pertanyaan nih. Memang sih tadi sudah dibahas, saya ulang. Berarti yang korbannya ini bisa menuntut? Bisa. Ya, selama dia bisa membuktikan. Ya. Terus pasal-pasal sudah ada berarti. Ya, kalau saya sih saran saya sih memang dia sangat mengganggu ketertiban umum kan, dia sangat mengganggu pengguna jalan. Ya. Bisa saja sih dia dikenakan pasal, bisa saja sih si korban ini melaporkan. Tapi ya balik lagi, untuk mencari orang yang bermain layangan itu yang agak sulit. Aparat harus benar-benar mencari. Tapi apa nggak bisa dicek sama sidik jari gitu kan? Saya sih di polisi kan pasti punya ilmu seperti itu. Ya. Cuma yang balik lagi kan
Ya namanya kita anak-anak bermain layangan kan nggak bisa kita juga tuntut dan segala macam. Ya namanya balik lagi masih belum jelas aturannya. Nah ini kembali, ini menarik lagi Kak. Nah tadi kan bilang yang bermain layang kan anak-anak, kebanyakan kan anak-anak. Memang sih ada yang dewasa, tapi kebanyakan anak-anak. Nah gimana dari segi hukumnya? Apakah anak-anak ini bisa dipidana atau gimana? Anak-anak jelas bisa dipidana. Jelas bisa. Iya bisa aja dia. Cuma gimana ya saya bilangnya, emang agak sulit sih untuk mempidanakan soal layangan ini. Tapi kan anak-anak ini kan, anak-anaknya kan dia kan bermain. Ya itu udah karena satu sifatnya bermain, tidak disengaja. Tidak sengaja. Tapi dampaknya sangat besar. Tapi ya itu dia. Memang harus diawasi sih juga oleh orang tua. Tapi dari gimana ya, aturan dari undang-undang dari perlindungan anak ya jadinya. Ya. Kalau untuk anak-anak apa ya namanya? Undang-undang perlindungan anak. Perlindungan anak ya. Bisa tuh menghukum kalau anak-anak ini kan sifatnya bermain dan niatnya tuh bermain bukan membunuh gitu misalkan. Bisa dipidana jadinya. Kalau menurut saya terlalu jauh sih itu ya, kita mau pidanakan anak-anak dengan kasus layangan terlalu jauh. Ya kita lihat aja sekarang kan tidak ada karena kasus layangan anak-anak di penjara kan belum ada. Itu kan misalkan kalau kita lihat dari jauh. Bisa ya cuma ya anak-anak itu masih bisa dibina. Ada orang tua yang bertanggung jawab atas anak-anak itu. Nah sebenarnya di dalam aturan yang misalnya nanti ada perda tentang layangan, harus di sana dijelaskan bahwa yang boleh bermain layang-layangan adalah anak umur segini sampai segini. Jika anaknya di bawah umur segini harus diawasi oleh orang tua. Itu jadinya. Atau oleh orang yang dewasa lah. Dewasa ya. Jadi ya, mungkin lah anak umur 1 tahun 2 tahun main layangan sendiri kan. Jadi misalkan kalau sekarang kalau gini, kalau misalkan anak nih naik layangan jatuh, terus talinya layangnya besar, terkena orang meninggal gitu misalkan, yang kena siapa? Walinya atau gimana jadinya? Ya walinya yang kena. Walinya ya? Walinya yang kena. Ya itulah anak-anak dipidana dengan seberat itu. Gitu ya. Oh iya ya. Berarti dari segi orang dewasa, orang kecil bisa dipidana. Bisa. Dan saran ke arah sebelum saya menutup nih, saran ke arah untuk pemerintah nih untuk layang seperti apa sih? Ya, itu dia tadi segera buatkan perda tentang layang-layang yang sifatnya melestarikan. Ya. Tapi di satu sisi juga sifatnya mengatur supaya jangan sampai ada korban lagi, supaya tidak mengganggu ketertiban umum lah istilahnya. Ya. Entah itu fasilitas jalan rusak, fasilitas rumah tinggal masyarakat jadi hancur gara-gara layangan jatuh, atau mungkin nyawa orang jadi taruhan juga kan? Ya. Benang di jalan kita nggak tahu, kita naik motor langsung terjerat bisa jatuh. Itu yang harus dibatasi. Kalau masalah pelestarian ya sediakan lomba-lomba mungkin, terus tetap juga diatur. Yang diatur apa bentuk layangannya, jenis layangannya sesuai dengan ciri khas Bali kita. Ya. Bahkan di lomba pun juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecelakaan kasusnya. Memang sulit ya, kita harus perketat lah. 1, titik lokasi jarak. Kedua, panjang yang talinya. Itu ketiga, ukuran layangannya. Yang keempat, kalau bisa sih orang-orang yang boleh bermain layangan itu ya diatur umurnya sekian sampai sekian. Jika di bawah umur, misalnya di bawah 5 tahun, wajib dia diawasi oleh orang tua. Itu sih, tapi memang sulit sih karena itu kan anak-anak umur main. Anak umur 2 tahun main layangan kan bisa. Ya, itu sih saran saya. Ya, cukup menarik sih Kak. Perda yang melestarikan sih sebenarnya, ya. Tapi di satu sisi juga mengatur supaya tidak merugikan orang lain. Ya. Yang sekarang sudah ada perdanya, cuma perdanya itu mengatur tentang layangan yang tidak boleh dimainkan di seputaran bandara. Sama di aliran listrik kayak di Renon itu. Itu yang coba aja lihat mana ada layangan sekitar. Cuma itu yang diatur. Jadi layangan yang diatur itu adalah layangan yang di atas. Bukan layangan yang jatuh. Misalkan kalau di bandara kena kapal itu mungkin pesawat terbang ya, kapal terbang gitu. Ya mungkin ya. Itu yang ditakuti. Kalau sekarang kan masalahnya adalah layangan yang jatuh. Bukan kasus layangan itu pesawat tersangkut layangan sekarang, tapi tali layangan yang tersangkut di leher orang sekarang. Pada bisa tersangkut di leher orang, ada jatuh. Kenapa ada jatuh? Karena mungkin talinya terlalu panjang, layangannya terlalu berat. Terus
terletak di keramaian bermainnya. Baik. Itu sebenarnya masalahnya. Kita cari masalahnya, buatkan perda tentang itu. Itu Ya. saran saya. Ya udah Kak, kita cukupkan saja Kak. Ini sudah gimana ya? Udah waktunya sudah mepet nih juga nih. Jadinya saran dari Kak Anugrah ini mending kita buatkan perda baru gitu. Biar semuanya bisa dilihat lah gimana dampaknya kalau kita melanggar kayak gini kenanya. Biar kita gimana ada acuan kita nanti kalau misalkan terjadi apa-apa gitu sih misalkan ya ini ya. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih.